Di banyak wilayah tropis, fenomena ini sering muncul secara tiba-tiba. Setelah hujan pertama pada malam yang lembab, ribuan serangga bersayap keluar dari tanah hampir bersamaan. Mereka bergerak menuju cahaya, memenuhi udara di sekitar lampu, lalu jatuh ke tanah dengan sayap yang segera terlepas. Serangga ini dikenal sebagai laron. Namun secara biologis, mereka bukan spesies yang berbeda. Laron adalah bentuk reproduktif dari koloni rayap, fase kehidupan yang hanya muncul pada waktu tertentu dalam siklus koloni. Di bawah tanah atau di dalam kayu, koloni rayap hidup dalam struktur sosial yang stabil. Sebagian besar anggotanya adalah pekerja dan prajurit yang tidak memiliki sayap dan tidak bereproduksi. Mereka bertugas mencari makanan, merawat telur, serta mempertahankan sarang. Sistem ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terlihat dari permukaan. Namun, pada periode tertentu, sebagian individu berkembang dengan anatomi berbeda. Mereka membentuk sayap panjang, mata lebih besar, dan organ reproduksi yang matang. Individu inilah yang disebut alate, rayap bersayap yang akan meninggalkan koloni asal. Keluarnya laron bukan peristiwa acak. Ia terjadi ketika kondisi lingkungan mencapai kombinasi tertentu. Kelembapan tinggi, suhu stabil, dan tekanan udara yang sesuai. Hujan sering menjadi pemicu karena meningkatkan kelembapan tanah sekaligus menurunkan risiko dehidrasi selama penerbangan. Ketika saatnya tiba, ribuan individu keluar hampir bersamaan dari banyak sarang dalam area luas. Fenomena ini disebut swarming. Dalam waktu singkat, udara dipenuhi oleh laron yang terbang menuju sumber cahaya atau ruang terbuka. Namun penerbangan ini bukan migrasi panjang. Ia adalah fase singkat yang menentukan masa depan koloni baru. Setelah beberapa waktu di udara, sayap akan terlepas. Individu jantan dan betina kemudian mencari pasangan di tanah, memulai proses yang pada akhirnya dapat menghasilkan koloni rayap baru. Bagi sebagian besar laron, malam penerbangan ini adalah satu-satunya kesempatan reproduksi dalam seluruh hidupnya. Jika berhasil menemukan pasangan dan lokasi yang sesuai, mereka akan menggali ruang kecil di tanah, tempat dua individu kecil itu memulai pembangunan sistem sosial yang suatu hari bisa berkembang menjadi koloni berisi jutaan anggota. Penerbangan laron hanya berlangsung singkat, tetapi konsekuensinya dapat bertahan puluhan tahun. Setelah sepasang individu menemukan lokasi yang sesuai, biasanya tanah lembab atau kayu yang cukup lunak, mereka mulai menggali ruang kecil yang menjadi fondasi koloni baru. Di ruang sempit inilah struktur sosial rayap mulai terbentuk. Pada tahap awal, pasangan tersebut menjalankan semua fungsi dasar koloni. Betina mulai menghasilkan telur dalam jumlah kecil, sementara jantan tetap berada di dekatnya dan membantu menjaga ruang sarang. Berbeda dari banyak serangga lain, pasangan reproduktif rayap dapat bertahan bersama dalam jangka panjang, membentuk inti stabil dari seluruh sistem koloni. Seiring waktu, telur-telur menetas menjadi larva yang kemudian berkembang menjadi kasta pekerja. Individu pekerja inilah yang mengambil alih hampir seluruh aktivitas koloni, menggali terowongan, mencari makanan, merawat telur, dan memberi makan ratu. Mereka tidak bereproduksi, tetapi menopang keberlangsungan sistem secara kolektif. Ratu rayap mengalami perubahan fisiologis yang ekstrim. Abdomen berkembang hingga berkali-kali ukuran tubuh awalnya, memungkinkan produksi telur dalam jumlah besar secara berkelanjutan. Pada beberapa spesies, ratu dapat menghasilkan ribuan telur setiap hari selama bertahun-tahun. Sementara itu, sebagian individu berkembang menjadi kasta prajurit. Mereka memiliki rahang besar atau struktur pertahanan khusus yang digunakan untuk melindungi koloni dari predator seperti semut. Prajurit tidak makan sendiri. Mereka bergantung pada pekerja untuk memberi makan. Semua aktivitas ini berlangsung di dalam jaringan terowongan yang tersembunyi dari permukaan. Sistem tersebut tidak dibangun sekaligus, melainkan diperluas secara bertahap mengikuti kebutuhan koloni. Terowongan menghubungkan ruang makan, ruang penyimpanan, serta kamar tempat telur dan larva dirawat. Tidak ada individu yang memahami keseluruhan struktur ini. Setiap rayap bekerja berdasarkan sinyal kimia dan respons lokal terhadap lingkungannya. Namun dari ribuan tindakan sederhana tersebut, muncul organisasi yang sangat kompleks.
Koloni rayap bukan sekedar kumpulan individu. Ia berfungsi seperti satu organisme besar yang tersusun dari banyak tubuh kecil. Sebuah sistem sosial yang lahir dari penerbangan singkat dua laron pada suatu malam lembab. Di dalam koloni rayap, jutaan individu dapat bergerak dan bekerja secara terkoordinasi tanpa adanya pemimpin yang mengarahkan secara langsung. Tidak ada satu individu yang mengatur keseluruhan aktivitas koloni. Koordinasi muncul dari sistem komunikasi kimia yang terus berlangsung di antara anggota koloni. Sinyal utama yang digunakan adalah feromon. Zat kimia ini dilepaskan oleh individu tertentu dan menyebar melalui kontak langsung atau melalui permukaan tanah dan kayu. Ketika seekor pekerja menemukan sumber makanan, ia meninggalkan jejak feromon di sepanjang jalur kembali ke sarang. Jejak ini kemudian diikuti oleh pekerja lain yang memperkuat sinyal tersebut dengan menambahkan lapisan feromon baru. Semakin sering jalur itu dilalui, semakin kuat sinyal kimianya. Jalur yang efektif secara alami menjadi rute utama distribusi makanan. Sebaliknya, jalur yang jarang digunakan perlahan kehilangan jejak kimianya dan ditinggalkan. Proses ini menciptakan sistem optimasi sederhana tanpa perencanaan pusat. Kontak antena juga memainkan peran penting dalam pertukaran informasi. Ketika dua rayap bertemu di dalam terowongan, mereka saling menyentuhkan antena untuk mendeteksi sinyal kimia pada permukaan tubuh satu sama lain. Dari kontak singkat ini, individu dapat mengenali status koloni, kebutuhan makanan, atau keberadaan ancaman. Jika terjadi gangguan, misalnya terowongan terbuka atau predator masuk, prajurit dapat melepaskan feromon alarm. Senyawa ini memicu perubahan perilaku cepat pada pekerja di sekitarnya. Beberapa mundur membawa larva, sementara prajurit bergerak menuju sumber gangguan. Yang menarik, tidak ada rayap yang memahami peta koloni secara keseluruhan. Setiap individu hanya merespon sinyal lokal di sekitarnya. Namun dari ribuan keputusan kecil yang terjadi secara bersamaan, koloni mampu membangun terowongan luas, mengatur distribusi makanan, serta mempertahankan stabilitas internalnya. Sistem ini sering disebut sebagai self-organization dalam biologi sosial. Struktur kompleks muncul bukan karena kontrol pusat, melainkan karena interaksi sederhana yang terjadi berulang kali. Pada rayap, koordinasi bukan hasil perintah. Ia muncul dari jaringan sinyal kimia yang terus berubah di dalam ruang gelap tanah. Sebagian koloni rayap hidup tersembunyi di dalam tanah atau kayu. Tetapi pada beberapa spesies, aktivitas kolektif mereka menghasilkan struktur yang terlihat jelas di permukaan. Gundukan tanah yang dapat mencapai tinggi beberapa meter. Struktur ini sering disebut sebagai termite mound. Dari luar, gundukan tersebut tampak seperti tumpukan tanah padat tanpa pola yang jelas. Namun jika dianalisis lebih dalam, bagian dalamnya terdiri dari jaringan ruang dan terowongan yang terorganisasi. Di dalam sistem ini terdapat ruang khusus untuk ratu, kamar pembesaran larva, jalur transportasi makanan, serta rongga ventilasi yang mengatur sirkulasi udara. Salah satu tantangan utama koloni rayap adalah menjaga kondisi mikroklimat yang stabil. Aktivitas metabolik ribuan individu menghasilkan panas dan karbon dioksida. Tanpa sistem ventilasi yang efektif, konsentrasi gas dapat meningkat dan suhu sarang menjadi tidak stabil. Untuk mengatasi hal ini, struktur gundukan berfungsi sebagai sistem pertukaran udara pasif. Perbedaan suhu antara bagian dalam sarang dan udara luar menciptakan aliran konveksi melalui jaringan pori dan saluran sempit. Udara panas bergerak naik melalui bagian tertentu, sementara udara lebih dingin masuk melalui jalur lain. Material yang digunakan juga berperan penting. Rayap mencampur partikel tanah dengan saliva dan kotoran untuk menghasilkan bahan yang cukup kuat, namun tetap memiliki porositas mikro. Kombinasi ini memungkinkan dinding sarang mempertahankan bentuk sekaligus memfasilitasi pertukaran gas. Menariknya, tidak ada rayap yang memiliki gambaran keseluruhan struktur yang sedang dibangun. Setiap individu hanya menambahkan partikel tanah pada lokasi yang dipicu oleh sinyal lokal,
misalnya konsentrasi feromon atau bentuk permukaan tertentu. Dari tindakan sederhana yang berulang ini, muncul struktur arsitektur yang mampu mengatur suhu, kelembapan, dan ventilasi secara stabil. Koloni rayap tidak memiliki arsitek tunggal, namun melalui ribuan interaksi kecil yang terjadi secara simultan, mereka membangun sistem ruang yang secara fungsional mampu menopang kehidupan jutaan individu di dalam satu sarang. Bagi banyak manusia, rayap sering dikenal sebagai serangga perusak kayu. Namun dalam konteks ekologi alami, aktivitas tersebut memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Rayap merupakan salah satu pengurai utama material lignoselulosa, komponen utama kayu dan jaringan tumbuhan yang telah mati. Kayu tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Bagi sebagian besar hewan, struktur ini sulit dicerna karena ikatan kimianya kuat dan kompleks. Rayap dapat memanfaatkan sumber energi tersebut berkat hubungan simbiotik dengan mikroorganisme di dalam sistem pencernaannya. Di dalam usus rayap, hidup berbagai bakteri dan protozoa yang mampu memecah selulosa menjadi molekul gula yang lebih sederhana. Mikroorganisme ini menerima lingkungan stabil dan pasokan makanan dari rayap, sementara rayap memperoleh energi dari hasil proses pemecahan tersebut. Hubungan ini merupakan contoh simbiosis mutualistik yang telah berkembang selama jutaan tahun evolusi. Melalui aktivitas makan yang terus berlangsung, rayap membantu mempercepat proses dekomposisi kayu mati di hutan. Material yang sebelumnya padat dan sulit terurai diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil dan mudah diakses oleh organisme lain di tanah. Proses ini juga memengaruhi struktur tanah. Terowongan dan ruang yang digali rayap meningkatkan porositas tanah, memungkinkan air dan udara bergerak lebih bebas di dalam lapisan tanah. Dalam jangka panjang, aktivitas tersebut berkontribusi pada pembentukan tanah yang lebih subur. Namun ketika struktur kayu buatan manusia, seperti rumah atau bangunan, menyediakan material yang serupa dengan kayu alami, rayap dapat memanfaatkannya sebagai sumber makanan alternatif. Disinilah konflik dengan manusia sering muncul. Dalam ekosistem alami, rayap berperan sebagai agen daur ulang materi organik. Mereka mengembalikan karbon dan nutrisi dari jaringan tumbuhan mati kembali ke dalam siklus tanah. Apa yang terlihat sebagai kerusakan pada skala bangunan manusia, pada skala ekologi, sebenarnya merupakan bagian dari proses pembaruan yang terus berlangsung di dalam sistem hutan. Bagi manusia, laron sering terlihat hanya sebagai fenomena musiman yang muncul beberapa malam dalam setahun. Mereka datang tiba-tiba, memenuhi udara di sekitar lampu, lalu menghilang pada pagi hari. Namun fase singkat itu hanyalah bagian kecil dari siklus biologis yang jauh lebih panjang. Sebagian besar kehidupan rayap berlangsung jauh dari permukaan. Di dalam tanah atau kayu, koloni berkembang perlahan selama bertahun-tahun. Ratu menghasilkan telur secara terus-menerus. Pekerja memperluas jaringan terowongan, dan prajurit menjaga stabilitas sistem. Aktivitas ini hampir tidak terlihat, tetapi menopang keberadaan koloni yang dapat bertahan selama puluhan tahun. Laron hanyalah tahap reproduktif dari sistem tersebut. Mereka adalah individu yang diproduksi koloni untuk menyebarkan generasi berikutnya. Penerbangan singkat yang terjadi setelah hujan berfungsi sebagai mekanisme dispersal, cara alami bagi rayap untuk memperluas populasi ke lokasi baru. Namun peluang keberhasilan sangat kecil. Banyak laron dimakan burung, kadal, atau serangga lain selama penerbangan. Sebagian mati karena dehidrasi atau gagal menemukan pasangan. Hanya sebagian kecil yang berhasil bertahan cukup lama untuk membentuk koloni baru. Pasangan yang berhasil kemudian menggali ruang kecil di tanah dan memulai siklus yang sama dari awal. Koloni baru tumbuh perlahan dari dua individu kecil yang bekerja sama menjaga telur pertama mereka. Dalam beberapa tahun, ruang kecil itu dapat berkembang menjadi jaringan terowongan luas yang dihuni ribuan anggota. Dalam beberapa dekade, sistem tersebut bisa mencapai skala yang jauh lebih besar.
Dengan demikian, laron bukan sekedar serangga yang muncul setelah hujan. Mereka adalah tahap singkat dari proses reproduksi yang menopang keberlangsungan salah satu sistem sosial paling stabil di dunia serangga. Malam penerbangan mereka mungkin hanya berlangsung beberapa jam. Namun dari peristiwa singkat itu, koloni rayak baru dapat muncul dan bertahan jauh lebih lama daripada kehidupan individu yang memulainya.